Ya Allah, nangis gue nanti. Gua pakai headphone nih. Apa ya? Tetap dong akunya ya. Menurut gue nikah itu bukan cuman kita dengan pasangan kita, cuman masalah dengan keluarga juga. Ketika calon istri gue bisa sayang ke keluarga gue, sayang ke adik-adik gue, dan gue juga bisa sayang ke keluarganya mereka, gue udah ngerasa lebih yakin lagi. Oke deh, gue nikah sama dia. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah, saling meyakinkan bahwa kamu untuk aku untuk kamu. I love you. Oke, love you too. Halo, nama gue Salva Februari Yolanda, umur gue 27 tahun. Halo, nama saya Rehan Suryanegara, umur saya 30 tahun. Kita nikah udah 3 tahun dan udah punya 1 anak. 5 tahun pacaran. 5 tahun pacaran. Ya, 8 bulan tahun ini bareng-bareng. 8 tahun Bulan bareng. ini pas banget 8 tahun. Nama gue Randy Ansyah Amri, umur gue 30 tahun. Nama gue Anura Minar, umur gue 25 tahun. Udah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan. benar. Saat ini kita lagi proses mempersiapkan untuk pernikahan kita di Awal tahun 2022. Iya, 2022 awal tahun, insya Allah. Jadi pertama kali bertemu dulu banget itu pas pertama-tama awal kuliah di Bandung. Gue dulu masih kerja jadi sukarelawan di Yayasan Anti Narkoba di Bandung. Udah gitu tugas kita itu ngasih informasi penyuluhan mengenai narkoba ke sekolah-sekolah. Nah kebetulan waktu itu gue masuk ke sekolahnya dia waktu dia masih SMA. Nah pas gue udah masuk ke ruangan kelasnya dia, temen-temennya semua udah duduk siap-siap dengerin penyuluhan dari gue. Dia datang terlambat, kayak sinetron. Tapi udah gitu pas gue liat, gila auranya nih cewek menarik banget. Ya jadi gue waktu itu tuh gue telat masuk sekolah. Terus gue ketemu sama wali kelas gue bilang, Bu maaf saya telat. Langsung wali kelas gue bilang, cepetin masuk kelas, ada cowok ganteng di kelas, kata dia gitu. Udah gitu gue rapiin rambut, waktu gue buka pintu, ternyata bener ada ada kakak-kakak lagi penyuluhan gitu di kelas. Terus gue bilang, gue maaf kalau gue telat, waktu gue mau salam, kata dia, udah nggak usah, langsung duduk aja. Terus jutek gitu. Terus kan gue lihat, ini orang emang gak mau sentuhan gitu ya sama cewek gitu ya, gue duduk aja kan liatin. Nah udah kayak gitu, udah deh. Itu pertama kali gue ketemu sama dia. Yang pasti dia ini bertanggung jawab. Dan dia itu sayang sama keluarganya. Kalau udah cewek sayang sama keluarganya, sayang sama orang tuanya, tanggung jawab, itu sih dia udah, gue yakin dia bisa tanggung jawab juga sama keluarga gue dan sayang juga sama gue sebagai suaminya. Dia itu bisa banget buat nyeimbangin egoisnya gue, karena kan gue tuh orangnya emang agak keras kepala ya. Keras kepalanya tuh bener-bener berasa banget, tapi gue tuh ngerasa kayak malu sendiri loh kalau misalkan gue agak keras tuh gue malu kok. Dia tuh ngalah terus gitu ke gue, dan akhirnya gue bisa lebih calm down semenjak sama dia. Kita kan memang pacaran juga udah lama ya, kita pacaran 5 tahun, sebelumnya akhirnya kita memutuskan untuk menikah kan itu kan udah proses panjang ya, proses pengenalan sama-sama kenal keluarga masing-masing. Karena menurut gue nikah itu bukan cuman kita dengan pasangan kita, cuman masalah dengan keluarga juga gitu. Jadi ketika calon istri gue bisa sayang ke keluarga gue, sayang ke adik-adik gue, dan gue juga bisa sayang ke keluarganya mereka, gue udah ngerasa lebih yakin lagi, oke deh gue nikah sama dia. Sebenarnya waktu itu tuh pertama kali gue kayak ngerasa, kayaknya udah deh, gue menemukan orang yang tepat buat gue tuh. Pernah merasakan yang namanya perselisihan dari yang terhebat sama dia sampai yang dia baiknya kayak gimana tuh kayaknya gue udah tahu gitu. Dan gue pun udah kenal sama semua keluarganya dan udah terlanjur sayang banget sama keluarganya juga. Jadi kayak ya dia yang gue inginin, dia yang gue butuhin gitu. Gue ngerasa dia cowok yang bertanggung jawab dan bisa ngebuat gue jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Sayang, care, cerewet, pelindung kali ya. Buat gue, buat anak-anak. Yang sigap sih kalau menurut gue. Karena kayak apa ya, kadang ngurusin anak seharian, malamnya dia pijitin gue, ya udah nanti besok aku ya yang iniin maka. Jadi sportif banget lah sebagai tim untuk jadi orang tua baru ya. Keren sih.
Ini sih sebenarnya waktu itu tuh kita nggak melakukan itu karena keterbatasan waktu, tapi kita tuh sebelumnya emang udah membicarakan itu, tapi karena dia sibuk kerja jadi waktunya terbatas dan akhirnya kita tuh nggak melakukan itu. Nah sebenarnya itu tuh penting banget karena yang paling penting itu memeriksakan kesehatan kita dulu sebelum kita menikah. Jangan sampai nanti misalkan ada hal yang tidak diinginkan tapi ketahuannya tuh setelah kita menikah gitu. Jadi lebih baik periksa kesehatan itu sebelum kita melangsungkan acara pernikahan tersebut. WO itu kan dia sekarang tuh jadi kayak pengantar kita untuk ke vendor-vendor gitu ya. Punya budget misalkan sekian puluh juta. Nah dia tuh bakal ngasih tahu kita kan lokasinya yang mana aja. Jadi kita tuh nggak terlalu buta tentang pernikahan. Jadi bisa diarahkan sama mereka. First impression kenal dia itu, dia orangnya lembut banget sih sebagai laki-laki. Gue ngerasa kayak nggak ada deh laki-laki kayak dia gitu. Pertama kali gue ketemu Nurah itu tepatnya di coffee shop di daerah Galaksi Bekasi. Udah gitu first impression pertama kalinya adalah ini cewek cantik banget. Dia tuh kalau kayak suka touching gue di depan orang tuh kayak selembut itu gitu. Jadi kayak bisa kayak sayang gitu loh. Terus itu tuh yang ngebuat gue jadi kayak ih gila nih cowok kok kayak gini sih, baik banget kalau memperlakukan perempuan gitu. Karena dia ngomong banget sih anaknya. Dia anaknya mandiri banget. Mandiri, setelah itu Nura itu baik, sangat memahami gue yang anaknya tuh keras kepala banget, batu. Udah gitu cukup sabar, nggak pernah nyusahin sih kalau menurut gue. Karena gue cuma ngerasa punya feel yang kayaknya dia the one gue deh gitu. Ngerasa klik aja, nggak tahu kenapa sih tapi. Mungkin karena dari awal gue tuh udah bilang sama dia, gue tuh nggak mau pacaran main-main. Jadi udah minta diseriusin di awal gitu kan. Nggak semua perempuan bisa terima kurangnya gue gitu loh. Mungkin akan ada yang bisa terima 1 tahun, 2 tahun. Tapi untuk selamanya itu kan butuh kesabaran yang super sabar gitu. Dan gue yakin sih kalau kesabaran itu ada di Nura gitu loh. Nah ini penting banget sih buat kita berdua sebagai calon pasangan suami istri, karena pada saat kita mau menikah gitu, kita kan harus tahu nih masing-masing di diri kita itu mungkin ada penyakit apa. Soal masalah anak juga itu kan nanti akan jadi faktor utama juga, prioritas buat kita. Bagaimana kesuburan dari seorang laki-laki dan juga keperempuannya gitu. Iya menurut gue ini sangat penting karena ini untuk antisipasi aja sih. Kalau misalkan dari sebelum menikah kita udah tahu mungkin kita punya penyakit bawaan yang sebelumnya kita nggak tahu gitu. Itu bisa kita cegah gitu sebelum kita menikah gitu. Ya kan prinsipnya menikah itu kan bukan cuman kita berdua ya, tapi kita menyatukan kedua belah pihak keluarga gitu ya, menjadi satu. Maka dari itu kebutuhan keluarga besar tuh cukup prioritas buat kita berdua gitu. Setelah itu menurut gue plan wedding itu bisa kita kerjain sendiri sih tanpa harus ada wedding organizer. Maksudnya di dalam konsep pernikahan kita bisa tuh bikin breakdownnya seperti apa, maunya kayak gimana. Awalnya misalkan dari pengantinnya jalan sampai akhirnya ke ijab kabul dan segala macam, kita bisa bikin sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan yang gue tahu sih buat marital check up biasanya ke lab ya. Untuk garis besarnya kita tuh tahu gitu kalau itu tes kesehatan untuk sebelum pernikahan gitu. Ngecek kadar kesuburan dari pihak perempuan dan pihak laki-laki itu kayak gimana gitu. Dan kalau udah nikah tuh ada beberapa teman kita yang akhirnya ngecek lagi gitu kan. Setelah menikah ya? Setelah menikah ngecek kesuburan lagi gitu. Ya sebenarnya juga kita udah mengeklaim bahwa kita tuh akan melakukan premarital check up ini gitu. Pesan-pesannya buat kalian yang udah cukup umur dan pengen menikah,
Jangan pernah terburu-buru hanya karena teman-teman kalian yang udah pada nikah jadi kalian pengen buru-buru gitu. Karena menikah itu nggak segampang apa yang kalian pikirkan. Carilah yang saling mendukung, pasangan yang saling mendukung satu sama lain, keluarga yang saling mendukung satu sama lain. Pastikan juga visi dan misi antara kalian dengan pasangan kalian itu satu. Jadi emang persiapan pernikahan itu nggak segampang yang kita kira, pasti ribet banget dan bikin stres kepala kita kadang ya. Cuman satu yang perlu kalian tahu, kalian harus banget untuk cek kesehatan, premarital check up itu penting banget. Supaya apa? Supaya kedepannya juga kalian tenang untuk jalanin rumah tangga, karena ini kesehatan itu salah satu aset terpenting ya buat kita gitu. Dimatengin lagi konsepnya, dirinya, terutama dirinya dulu deh gitu, dari mental, psikis lo gitu, lo udah yakin belum nih mau menikah gitu kan. Apalagi kalau laki-laki ya, yang dipegang kan omongannya kan, bahwa gue pengen nih nikahin lo, jangan sampai di kemudian hari kalimat itu tuh malah kita tarik gitu loh. Itu malah bikin mempermalukan kita sebagai laki-laki. Nurah, terima kasih banyak udah selalu sabar nemenin gue, udah selalu mengerti segala kekurangan gue, mau menerima segala buruknya gue gitu. Jangan pernah capek, jangan pernah lelah, saling meyakinkan bahwa kamu untuk aku untuk kamu. I love you. Oke, love you too. Makasih kamu sudah bisa menjadi laki-laki atau menjadi panutan buat aku. Terus bimbing aku di dalam sesuatu hal yang benar ya, pastinya gitu. Ya Allah, nangis gue nanti. Gue pakai headphone nih. Apa ya? Tatap dong akunya yang... Nggak ada di. Nggak ada berterima kasih. Terima kasih juga di sini. Inilah rumah tangga. Oke. Makasih ya buat jadi suami yang baik, buat jadi ayah yang bertanggung jawab buat anak kita, dan makasih untuk selalu ngajarin aku kalau misalkan aku salah, kamu nggak bosan-bosan yang ngingetin aku, dan makasih udah ada selalu buat aku. Yang makasih ya selama ini udah jadi istri yang baik buat aku, selalu support semua ambisi-ambisi aku, selalu sayang sama aku dan anak aku, udah ngejagain dan bantuin tumbuh kembangnya anak aku. Udah gitu udah jadi ibu yang luar biasa, udah gitu udah jadi semua sesuai dengan apa yang aku harapkan selama ini untuk punya pasangan yang seperti kamu. Sama-sama.